بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ibrahim alaihi salam, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Isa alaihi salam, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali dengan Ngaji Metal Channel. Kali ini kita akan melakukan review di Geraha Mu'alaf. Seperti biasanya, dialog lintas agama antara Islam dan Kristen. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak. Yuk, kita langsung. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Moderator untuk kesempatan saya kali ini. Sebelumnya saya juga punya Bapak Bang Zuma ya. Terus saya fansnya Bang Zuma ini. Makasih, jadi mungkin punya tanda saya banyak mendukung Bang Zuma. Tapi memang saya Kristen Bang. Tapi saya suka sama presentasi Bang Zuma dan saya mengakui keilmuan Bang Zuma sangat tinggi ya dan sangat bermanfaat buat kita juga. Jadi gini Bang, mungkin presentasi awal saya mendukung dengan statement Bang Zuma bahwa memang ajaran Kristen memang kalau kita teliti tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yang saya pelajari dari Bible, memang ajaran Yesus sangat berbeda dengan ajaran Kristen. Khususnya Bang, itu mengenai masalah ketuhanan dan masalah keselamatan. Kalau Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu karena melakukan perintah Bapa. Itu satu-satunya jalan menuju ke keselamatan atau kerajaan sorga. Dan mengenai masalah ketuhanan juga Yesus juga menyatakan dengan sangat jelas statementnya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia mengajarkan kita untuk mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Elohim atau Yahweh, dan dia adalah utusan Tuhan. Jadi statement Yesus sudah sangat jelas sebenarnya buat kita orang Kristen ya. Sebenarnya sangat jelas kalau kita tidak terpengaruh dengan ajaran Paulus, kita akan melihat dengan jernih bahwa memang ajaran ini sangat berbeda dengan doktrin atau dogma yang sekarang dipegang sama orang Kristen. Sebenarnya terus terang Bang, saya sempat, walaupun saya Kristen, saya sempat juga keluar. Istilahnya saya sempat vakum ya. Karena saya dari awal saya kurang setuju dengan dogma yang dipegang sama Kristen mainstream sekarang ya. Tentang ketuhanan Yesus, tentang keselamatan. Oke, mungkin Bang Zuma silakan bisa melanjutkan dengan penjelasan Bang Zuma ya. Silakan Bang. Baik. Jadi dalam hal ini pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dani ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kita senantiasa lebih mengedepankan ajaran para nabi di dalam kehidupan keberagamaan. Jadi Tuhan itu selalu harus dipuji karena dialah yang mengutus para nabinya untuk mengajarkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk mengabdi kepada Dia satu-satunya Sang Pencipta, tidak mengabdi kepada para utusannya. Nah, dengan pemahaman Bang Dani tadi, artinya bahwa pada fase ini kita masih satu kubu, mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan seharusnya kita sebagai ciptaan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Kalau dalam ajaran agama Islam disebut Allah, di dalam ajaran Kristen disebut Bapa. Ya, pada intinya ini adalah esensi pencipta alam semesta. Nah, pemahaman Kristen kemudian terhadap bagaimana mereka mendudukkan ajaran Paulus itu sebagai puncak daripada iman mereka terhadap Yesus, itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, kaitannya dengan perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi. Nah, kalau saya kata menggenapi ini seperti yang saya pahami tadi, yang saya jelaskan.
menggenapi ini bukan menghilangkan, bukan meniadakan, sebagaimana yang Yesus jabarkan sendiri dalam perkataannya. Aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menyediakan, meski sang paling terkecil ya, dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Allah. Tetapi ketika orang Kristen menghilangkan hukum Taurat, meninggalkan hukum Taurat, tidak melakukan apapun dari Taurat, itu tidak ada di dalam rangkaian perintah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus ketika dia datang ke muka bumi, dia hanya menyeru kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jadi Yesus itu senantiasa menyeru kepada Israel saja. Tidak pernah menyeru kepada bangsa Arab, tidak pernah menyeru kepada bangsa Asia, Eropa, dan seterusnya. Tetapi hanya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 19 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi sejatinya, kalau Bang Dani sudah paham bahwa ajaran Paulus kemudian terjadi gerakan-gerakan yang kemudian menjadikan ajaran Yesus itu menyebar kemana-mana. Seakan-akan Yesus itu diperuntukkan untuk kepada seluruh manusia. Sementara lisan Yesus mengatakan, aku ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hai Bani Israel, aku utusan Tuhan yang dikhususkan hanya kepadamu. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau misalnya Bang Dani sudah paham sejauh itu. Sekarang ketika Bang Dani sudah paham bahwa Yesus itu ternyata hanya untuk Bani Israel. Sementara Bang Dani bukan Bani Israel. Bagaimana kemudian Bang Dani bisa mendudukkan diri Anda di dalam pengajaran Yesus ini? Saya kira ini adalah yang penting untuk kita bahas. Silakan. Oke, makasih Bang. Jadi kalau menurut pemahaman saya Bang Juma, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia diutus secara khusus oleh Bani Israel. Jadi sebenarnya kalau menurut saya memang semua nabi itu pengutusan khususnya pada suatu suku atau satu umat ya. Seperti kata di Al-Quran juga sama, bahwa memang setiap umat pasti punya rasul. Jadi secara khusus memang Yesus itu pada pada umat Israel, tapi secara umumnya kepada seluruh manusia, sama seperti nabi-nabi yang lain. Menurut pendapat saya seperti begitu, Bang. Terima silakan, Bang. Oke. Sampai di sini kita masih satu kubu, Bang. Jadi nabi ketika diutus memang dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Tetapi pengajarannya ini nanti kemudian disempurnakan oleh Khatam Nabiyyin yang akan mengajarkan seluruh rangkaian yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui nabi-nabi sebelumnya. Maka Yesus kemudian mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tetapi setelah ia datang, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran itu. Karena pada masa Yesus, kata Yesus, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ini yang perlu saya perlu kejelasan dari Abang. Oknum yang dimaksud menurut Abang oleh Yesus itu siapa? Silakan. Oke. Ya mungkin Bang semua maksudnya itu kan Parakletos ya Bang ya, mengenai si roh penghibur itu ya, yang akan diutus oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadi memang saya sempat berpendapat bahwa Parakletos itu adalah kemungkinan salah satu kemungkinan Nabi Muhammad. Ya kemudian juga Parakletos yang dimaksud oleh Yesus. Tapi kemudian saya berubah pikiran Bang. Jadi kemungkinan karena Parakletos itu kan seorang penghibur, jadi dia mesti mempunyai kriteria seorang penghibur Bang. Jadi dia harus bisa menghibur, sedangkan Nabi Muhammad kan terus terang nggak masuk kriteria penghibur, tapi seorang nabi. Saya mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi untuk dianggap sebagai Parakletos kayaknya agak jauh Bang, maksudnya tidak masuk kriteria. Dan oke, itu mengenai Parakletos, tapi saya ingin kembali ke pernyataan Abang tadi ya mengenai Taurat, bahwa Yesus mengerjakan Taurat. Terus terang saya mengakui bahwa orang Kristen sekarang memang meninggalkan Taurat Bang. Itu sebenarnya satu hal yang sangat disesalkan oleh Yesus. Kalau misalnya Yesus hadir mungkin ya seperti itu ya Bang. Karena Yesus sangat memuliakan Taurat, sedangkan Kristen sekarang ini sangat menganggap Taurat itu tidak berguna. Kalau kata Paulus ya, bahwa itu hal yang tidak berguna. Orang Kristen bilang kita hidup bukan
di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia karena percaya kepada Yesus sehingga kita akan selamat. Sedangkan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Dia bilang bukan yang memanggil saya Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam sorga, tetapi yang melaksanakan perintah Bapa. Perintah Bapa itu apa? Itu Taurat. Ya itu akhirnya menurut saya yang luput daripada pemahaman orang Kristen karena mungkin karena terdoktrin dengan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa kita sudah hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi tapi di bawah kasih karunia. Oke, silakan Bang. Oke, baik. Jadi kesimpulan Abang yang dimaksud Parakletos itu siapa? Silakan Bang. Sepertinya sosok yang lain lagi Bang yang akan datang Bang. Ya menurut saya ya sosok yang lain yang mempunyai kriteria seperti seorang penghibur. Dia seorang yang bisa membuat orang lain merasa senang, bahagia. Nah seperti itu ciri-cirinya Bang. Sesuai dengan kriteria Parakletos tadi, penghibur tadi itu. Tapi memang tugas utamanya adalah seperti Nabi juga Bang. Dia mengajar, kan Nabi-Nabi itu kan kita ibaratkan sebagai guru-guru dari Tuhan Bang. Jadi guru-guru dari sama Tuhan kita sebutnya Nabi. Nabi Muhammad dikirim sama Tuhan pada umat pada umat Arab ya, umat di Timur Tengah sana. Dan menurut saya memang sosok Nabi itu pasti akan datang karena dibuat Yesus itu pasti akan terjadi. Yesus bilang begini, ada ayatnya yang saya ingat ya Bang. Dia bilang bahwa saya akan datang lagi untuk mengembalakan domba dari kawanan yang lain Bang. Jadi kalau menurut pemahaman saya Yesus akan datang atau utusannya akan datang untuk mengembalakan kawanan yang lain yang bukan Kristen, yang bukan pengikut dia sekarang ini ya, tapi kawanan yang lain yang akan digembalakan sama Yesus. Dan saya berasumsi Bang, asumsi ya Bang ya, bahwa kemungkinan Yesus akan mengembalakan umat Islam. Asumsi. Silakan Bang, tanggapannya. Baik. Jadi kita kembali kepada kata penghibur. Kita mengetahui Bang Dani, Nabi Musa alaihissalam itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kemudian Yesus juga dikhususkan kepada Bani Israel.